wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih teman-teman sekalian. Saya juga presentasi kemarin sudah saya sampaikan ke atasan dan juga pada saat saya sampaikan DS juga ke ARD, ini akan kita coba kumpulkan. Ini adalah pencapaian di week 2 bulan Juni ya. Ini komitmennya masih sama seperti itu, inbound outbound, maupun internal eksternal, seperti POKAM, GT, POD dan ROPO, totally koordinasi stok dengan IPC, kemudian adalah AR, PODAP, ROPO dan alokasi. Nah ini pemeriksaan sertifikat dan DC ya selama 1 minggu kemarin dari tanggal 10 sampai tanggal 15 gitu ya. Ini akurasinya 100%. Ini tanggal 15 nggak ada pengiriman DC, benar ya? Iya. Benar ya? Ya hanya rekam doang. Iya. Tanggal 15. Oke. Ini akurasinya 100%, tidak ada kesalahan picking, juga tidak ada produk turnover dari pulangan dari toko ya. Nah kemudian ini adalah aktivitas kita selama 1 minggu ya untuk PO, jumlah PO di KAM dan di KAM ini ada di 446 DN per hari ya. Kemudian ini KAM dan ini KAM dan Sabdis dan cabang ya. Ini di rata-rata 81 DN, kemudian di Peser dan Nafas di rata-rata di 7,5 DN, kemudian Sabdis itu di 213 soalnya rata-rata di 35,5 DN. Jadi rata-rata kita sudah di atas 100 semua per hari. Kemudian model pengiriman GT ya 1 minggu kemarin ya tanggal 25 sampai tanggal 10 sampai tanggal 15. Tanggal 10 ini ada 3 yang pending karena awal tutup dan awalnya tidak tempat. Tanggal 12 satu kirim sesuai permintaan outlet. Tanggal 14 juga ada 1 toko kirim sesuai request. Tanggal 14 itu 1 outlet tutup. Tanggal 15 terkirim semua ya. Jadi hasil kita di minggu kemarin berpengaruh di 93%. Ya, di total yang tidak on time itu ada 6 toko. Nah kemudian ini juga mengenai pengiriman success rate KAM dan GT kita semuanya 100% kecuali tadi yang GT ya cuma 93%. Nah ini prestasi truk minggu kemarin di week 1 117, tapi ini belum breakdown ini karena yang bisa 100% ini karena 2 kali gereja dalam 1 mobil ya. Kebaca untuk nopol yang sama, misalnya kita ada kiriman ke Indomaret dan apa, dia habis kirim sana muat lagi, makanya dia bisa lebih dari 100%. Begitu juga di minggu yang sekarang nih, ya ini pengiriman kami ya, 200 sekian. Ini bisa 3 kali nih bolak-balik. Nah, masih secara total pemakaian armada kita turun, nggak ada masalah, tapi ini belum di breakdown. Kalau di breakdown mungkin di bawah pasti di atas 100% karena ini belum di breakdown. Tapi ini total pemakaian okupansi truk selama 1 minggu yang digunakan ini internal ya. Minggu ini di 81,95%. Nah ini prestasi eksternal. Nah, ini yang ke cabang dan Sabdis ya. Kemudian ini yang on call di minggu kemarin rata-rata di 99,74%. Ini aktivitas kita dalam 1 minggu kemarin ya. Inbound itu total yang di 13.648 karton, outboundnya lebih besar, hampir 2 kalinya. Makanya okupansi kita tetap cepat turun ya. Outboundnya di 26.291 karton. Ini asal kita ke KAM dan GT ya. Di minggu lalu ini hanya di 63% ya. Ini banyak di KAM yang nggak terpenuhi karena OS dan isu yang lain. Ini isunya adalah kalau di jalur sadar OS, CDP dan Open. Di Indonesia OS, di Wayat OS dan isu CW, di Kopi Kemenangan OS, di UP OS dan isu CW. Isu CW ini otomatis ya biasanya karena misalnya tidak bisa penuhi, kemudian di CW lain ada, datangi di CW atau juga ada PO KAM atau GT ini sudah terkirim ke cabang atau Sabdis, maka otomatis akan di sistem akan muncul reason seperti ini.
kemudian Colgate, Kin yang OS SUCW. Kemudian Kin ini cukup besar nih ya, cukup besar SUCW-nya ya. Jadi dari 1.600 kita hanya full 600. Madure juga SUCW, Momogi OS dan SUCW. Joyeng ini OS, kemudian Bolibis OS dan SUCW. Yobe ini juga full OS. Kemudian ini Materno Beto juga OS dan SUCW. Nah ini kalau kita breakdown CAM dan GT, CAM-nya itu cuma 61%. Nah, kalau yang ini GT, ini adalah Canvas, ini adalah TO ya, dan ini Sinbar. Kita capai di 99,33. Setelah digabung antara CAM dan GT cuma 63%. Nah ini saya nggak breakdown antara CAM dan GT, tapi kurang lebih seperti ini ya. Ini yang makanya bisa cuma 63%, mayoritas ada di OS masuk dan isu CW. Ini yang paling parah lagi ya, ada 1.000 sekian, ini terbaca operasi isu CW. Ini kemungkinan besar adalah stoknya masih ada di Ponorogo ya. Oke, saya terusin aja. Nah ini monitoring DRP di week 23 dan 24, sama juga alokasi di Juni. Fulfillment kita ada di 95,8. Nah ini selalu dimonitor day to day sama manajemen. Kemudian ini kalau by divisi dan prinsipal ya. Kalau kita lihat banyak adalah OS inbound masuk, sama ada beberapa prinsipal yang sudah didesain pada saat munculnya APODRP. Nah ini monitoring subdis, kita breakdown yang Juni itu kita SL-nya sudah sampai di sekitar 51%. Kalau yang Juli kita berjalan di 1,57%, tapi per 18 Juni kemarin. Kalau per sekarang ini harusnya sudah meningkat ya Pak. Oke. Kemudian ini monitoring produk RED. Kalau kita compare dengan minggu yang lalu ya, ini untuk diskon outlet ini sudah ada berkurang, berarti ada penyerapan gitu ya, kurang lebih. Diskon karyawan ini kurang lebih hampir sama. RED kita nggak ada, proses belum ada. UPB ini berarti belum terproses nih, masih sama angkanya kurang lebih ya, hanya sedikit sekali terprosesnya. Kemarin 434 juta, ini masih di minggu kemarin juga masih 434 juta. Ini okupansi per 22 Juni kemarin kita ada di 80%, per hari ini juga saya lihat di 80-an juga persen. Oke. Karena di Ponorogo dan Surabaya sudah di atas 90-an semua. Nah, ini komitmen kita masih sama, inbound dan outbound, jadi pengiriman internal eksternal, inventory koordinasi stok, juga reminder PO Eropa untuk air limit airnya, DAP dan alokasi di warehouse mempercepat inbound dan outbound. Oke, mungkin itu teman-teman yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.